Ya udah aku lanjut ya. Jadi intinya tadi sampai mana sih aku cerita sampai lupa kan? Sampai di mana tadi? Sampai aku kuliah ya? Ya Iya, oke lah, sampai aku kuliah tadi kan sampai yang syahadat terakhir kan sampai aku kuliah tadi yang apa sih? Oh, yang ada masjid itu. Nah, sampai yang sholat tadi tuh yang aku pikir yang sama lah definisi Tuhan yang Kristen dengan Tuhan yang Islam gitu kan. Yang aku pikir kalau kita ke tembok apa ke patung itu kan sama-sama menghadirkan Tuhan gitu kan. Nah, oke sampai situ akhirnya aku cari-cari sendiri yang harusnya kerja kelompok. Malah aku tanya teman-teman aku tuh kan ada 3 orang Muslim kan. Tanya ke mereka kan. Cuma mereka nggak mau ngasih tahu karena mereka ngelihat posisi saya kan mereka pernah silaturahmi juga di rumah saya. Jadi setiap tembok saya itu foto-fotonya Yesus semua kalau bisa apa kalau mereka lihat itu. Jadi mau di meja belajar itu ada rosario, ada buku-buku doa, novena segala macam, ada foto-foto Yesus, Maria semuanya ada. Jadi mereka ketika aku tanya tentang Islam mereka nggak mau jawab gitu karena takut mengutik-ngutik aku gitu kan. Mereka juga nggak bisa gitu menjawabnya sampai akhirnya di zaman tahun 2019 itu ada kan kalau misalkan teman-teman di sini kenal yang namanya aplikasi Spoon Radio gitu. Nah, aplikasi Spoon Radio itu gak tahu, aku tertarik aja gitu buat download kan. Ternyata ketemulah kajian dari ustadz-ustadz gitu. Tapi kayaknya sih ustadz-ustadznya bukan ustadz-ustadz yang berdakwah di mana gitu, cuman sekedar memahami Islam aja gitu. Nah, dari Banjarmasin sama dari Bandung gitu kan kenalan-kenalan sampai sejarah-sejarahnya. Bahkan ada juga ustadz yang cerita tentang ini Damaskus dari Isa segala macam gitu. Sampai akhirnya aku tertarik benar-benar itu sampai karena tersentuh ketika ustadz tersebut di Spoon Radio itu membacakan ayat dari surat Tahrim ayat 8 dan itu menjadi ayat favorit aku sekarang. Nah, Masya Allah. kemudian dari situ aku belajar sendiri sampailah pokoknya di bimbing mereka di situ orang tua nggak tahu cuman memang udah sempet nih ada selak belik aku udah ogah-ogahan ke gereja males-malesan banyak alasan gitu kan bahkan kalau di Katolik kan namanya ada perjamuan kudus ya kan kalau di Katolik itu bukan ibadah minggu tetapi misa perayaan Ekaristi. Nah di situ aku perayaan Ekaristi itu makan hosti pun rasanya bukan makan hosti kayak makan roti biasa gitu karena memang udah nggak mengimani padahal di situ belum bersyahadat masih November 2019. Nah sampai akhirnya karena seringnya aku suka mampir kemana-mana gitu kan bahkan aku cuman mampir depan masjid pun itu aku ngebatin kapan ya bisa mampir ke sini kapan ya bisa jujur sama orang tua bla 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 gitu. Nah, akhirnya keseringan belajar di Spoon Radio, keseringan suka berhenti depan masjid segala macam. Ke esokan harinya, selang 3 hari apa selang berapa hari itu setelah ngobrol sama teman-teman yang nggak dijawab itu, dapat mimpi. Nah, ini sih yang paling puncak utamanya aku terkuatkan imannya gitu. Terkuatkan iman Islamnya maksudnya muncul bibit-bibitnya gitu. Karena mimpi yang pertama, ini kalau misalkan boleh aku ceritain, pertama kali aku mimpi itu yang bikin bingung itu satu kali nih. Eh, aku bangun tidur di tengah malam itu, aku mimpi bertemu dengan 2 orang pria berjubah putih bercahaya. Aku tabrakan dengan mereka. Di situ pertama kali aku ketemu mereka, aku kaget. Aku tanya, kamu siapa? Tiba-tiba orang yang nabrak aku pertama kali ini, dia ngatain, kamu ngomong sama teman aku yang satu aja ya, nanti kamu bakal dijelasin sama dia. Tiba-tiba yang ketabrak sama aku nih, dia langsung menghilang ke sebuah pintu. Sisa aku langsung masuk ke obrolan sama yang teman satu lagi yang jubah putih satu lagi di situ kayak ngobrol cuman di dalam mimpi itu aku nggak tahu apa yang aku obrolin tiba-tiba langsung ganti slide tapi masih di mimpi itu ganti slide itu maksudnya dalam arti kata eh yang tadinya lagi ngobrol nih tapi dipercepat gitu ganti slide tahu-tahu aku ternyata tuh lagi diajak wudhu sama beliau gitu diajak wudhu pun kan posisinya Katolik itu gimana ya kita nih masih Katolik gitu loh kok bisa-bisanya aku mimpi wudhu gitu nggak ngerti tapi aku tuh kayak akrab gitu loh dengan beliau gitu. Ini gimana tolong dong bantuin ini bener nggak caranya aku sampai ngomong kayak gitu sama sama beliau yang temennya yang tadi ditinggal itu dan beliau cuman nengok lah mereka beliau tuh nengok ke belakang gitu loh menengok ke belakang cuma noleh aja gitu jadi beliau tuh membelakangi kemudian setelah aku tanya lagi ini gimana seriusan aku tanya ini benar nggak tahu-tahu aku sudah nyampe tangan apa siku gitu nggak tahu udunya dan kemudian akhirnya sampai 3 kali aku mengucapkan hal yang serupa terus akhirnya beliau cuma ngomong iya betul
Terus tiba-tiba beliau ini berjalan menuju pintu yang tadi. Aku tanya, tolong jangan tinggalin aku. Nah, tolong jangan tinggalin aku. Pas aku ngomong kayak gitu, aku kejar, ternyata si beliau ini udah masuk ke pintu tadi bercahaya. Cuman eh kalau itu di mimpi ya, jadi cuman pintu kosong sama keran wudhu. Tapi kalau misalkan di dunia nyata, itu kalau misalkan mau direalisisin, pintu tadi itu pintu kantin di mana letak yang parkiran motor ke orang kuliah gitu di kampus aku sendiri. Mungkin karena sering aku belajar sama teman-teman kali ya, belajar apa pengetahuan di sana di masjid, jadi kebawa juga lingkungan kampus gitu kan. Cuman memang dirubah situasinya. Ya harusnya parkiran dengan kantin jadi pintu bercahaya dengan keran wudhu gitu. Oke, langsung pada saat itu aku mau teriak tuh, Mama ini mimpi apaan sih? Kiraan aku kan mimpi dari syaiton gitu kan. Karena kan kalau misalkan kayak gitu kan bagi umat Kristiani itu dianggapnya mimpi apa ya di dalam kuasa kegelapan gitu. Jadinya aku mau ngomong pun entah kenapa bibir aku saat itu tidak bisa mengucapkan untuk ngadu ke orang tua terhadap mimpi itu. Jadinya ya kayak dibisukan. Tapi ketika aku ganti topik ini di pikiran aku, Mama lapar gitu, bisa nyebutnya. Tapi Mama mau apa? Kok Cece mimpi ini? Karena kan saya dari keluarga ini ya, di sini dirawatnya dari Chinese, jadi panggilan saya Cece di sini. Jadi ya begitu. Mama kok Cece mau mimpi ini? Nggak bisa sama sekali diungkapkan gitu buat kakak-kakak Ustadz gitu. Lanjut, saya mikirin mimpi itu segala macam. Terus hari kedua, hari ketiga saya ngejalanin selang 4 hari kalau nggak salah. Insya Allah bener ya 4 hari. Soalnya agak-agak lupa juga. 4 hari tiba-tiba saya mimpi ada di masjid di mana tempat dunia saya melewati. Kalau setiap saya pulang kampus saya melewati di dunia nyata itu, ini melewati masjid itu ngebatin bisa berharap ada di masjid itu. Cuman di mimpi ini beda, saya masuk ke masjid yang dunia nyata itu. Di mimpi itu kalau saya sedang disyahadatkan oleh ulama-ulama besar. Bahkan sempat di mimpi itu kayak ada Ustadz Steven, ada Ustadz siapa Eh, ya, nggak tahu, tapi itu di mimpi. Terus di mimpi itu juga secara nggak langsung kayak teman-teman tuh ini sikapnya itu bertolak belakang sama apa yang saya dapetin di dunia nyata. Di mimpi itu teman-teman saya tuh nungguin saya kalau misalkan saya belum siap bilang orang tua, ya udah mereka ada kos-kosan, aku nginep sama mereka. Tapi di dunia nyatanya kan teman-teman saya cuek. Lu mau masuk Islam kayak, lu mau Katolik kayak terserah, lu kan ketat banget gitu. Tapi di mimpi itu seakan-akan mereka ngerangkul aku gitu. Oke tuh, selang seberapa hari kemudian itu, sebulan kemudiannya tuh, mimpi lagi yang terakhir kali, di mana memang di dunia nyata ini, di depan kompleks perumahan aku, ada masjid nih, belok kiri sedikit, lurus, itu ada masjid. Nah, dimasuklah tuh di dalam mimpi itu, kalau saya, itu ada 2 slide di dalam mimpi, itu mimpi terakhir ya. Oke. Saya sedang sholat ditemenin orang tua, tapi cuma satu, mama doang. Di situ mama, aku kayak izin, Ma, aku sholat ya gitu. Pas saya nengok di dalam mimpi itu, mama tuh kayak senyum. Tapi pas saya lagi takbir, saya agak noleh sedikit buat ngecek mama. Ternyata mama nangis gitu kan. Ganti slide lagi tuh di mimpi itu. Sama mengucapkan hal yang serupa. Cuman yang tadinya di slide pertama ini mama nangis, tapi pas aku noleh lagi pas yang di takbir di slide kedua ini, mama tersenyum gitu. Nah, itu aku bertanya-tanya banget. Maksudnya apa nih ada 2 slide? Kok yang pertama senyum tapi pas ditoleh lagi nangis? Yang slide kedua ini maksudnya apa nih? Senyum terus senyum lagi gitu. Apakah ikhlas apa gimana nggak tahu Devina, gitu kan. Devina, Ya. ini Alfi ngomong nih. Oke, siap. Eh, Gimana kalau gini aja, Devina pakai akun Alfi satu lagi biar bisa on cam. Kita turun berdua, ntar Alfi kasih akses masuk akunnya. Mantap. Gimana? Ya terserah, boleh deh Kak Alfi, tapi aku takutnya malah terputus tiba-tiba nih, malah nggak enak sama banyak orang ini. Ini kebetulan orang tua lagi di rumah sakit juga. Gak apa-apa, kita kan kejar waktu juga ya. Iya, Enggak, nggak apa-apa. maksudnya ganti Nanti akun Alfi supaya gini open aja. cam. Iya, Ini Devina kan udah pakai 400. Sebentar. Ini kan udah 400. Teman-teman silakan di follow Maria, kita lihat sampai dia selesaikan ceritanya. Kalau memang tidak, karena kayaknya kalau 800 itu udah bisa. Coba aja dulu. Lanjut ceritanya 800-nya, aja dulu. 300-nya udah masuk itu Bang Ibes. Sisa Udah, nggak apa-apa. 500-an lagi. Lanjutin dari- aja dulu ceritanya. Takutnya penonton kecewa dengan ceritanya.
Lanjut lanjut. Apa kita lihat nanti kita coba di follower 500. Nah, kalau saran saya sih, karena waktunya mepet, takut ketahuan orang tuanya, mending disahadatkan. Nggak open cam nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting kan identitasnya sudah dikirim nih ke API, soal KTP dan sebagainya. Itu kan yang paling terpenting. Gimana? Ya bebas sih, Alfi cuman ngasih ini aja tadi, jalan keluar. Terserah mau yang mana, atau Tapi, pakai akun Alfi juga nggak apa-apa, terserah. Bebas. Gimana Ya. Ahi Kelvin? Ya, coba Maria HP-nya 2 nggak? 1. Oke, nanti dikasih akun sama Alfi, terus masuk pakai akun itu, ngerti nggak? Ngerti nggak caranya? Ya Alfi juga Ngerti turun nih. sih, cuman- Alfi juga satu device ini. Cuman Cuman apa? khawatirnya itu takutnya kalau ganti akun kayak gitu, khawatirnya nanti pas plek gitu kan. Plek tuh Soalnya apa? orang tua nggak tahu kalau saya punya teman-teman baru kayak gini. Kalau masalah Ya, saya udah. udah Islamnya tahu gitu. Ya udah gini aja deh. Ya udah kita sahadatin aja deh. Gitu aja. Nanti berarti Iya. utang ini ya utang open cam ya. Utang ya. Utang open cam ya. Nah udah, monggo saat Ya, tadi kalau dia- disahadatkan. Iya, kalau dia stay di sini sampai Bang Zuma masuk nanti habis Isya sih, ya pasti bisa lah nanti gampang gitu. Yang Iya. penting disyahadatkan dulu aja. Ya, ini untuk pengesahan ini ya supaya kita satu frekuensi. Ini bukan murtad terus masuk Islam, tapi lebih ke pelegitimasian Maria ini sah menjadi anggota API karena salah satu syaratnya open cam dan bersyahadat gitu. Tapi karena ada uzur jadi syahadatnya aja. Seperti yang Iya. direstui oleh pengawas kita Ustadz Sugi. Oke, lanjut. Silakan Dari Ustadz. kemarin dia itu pengen gabung ke kita kan, tapi Alfi bilang kita memerlukan kartu tanda penduduk gitu, atau enggak paling tidak sertifikat mualaf kan. Ya udah, Udah. Ustadz Ali. Ustadz Ali monggo disahadatkan Ustadz Ali. Ya. Ustadz Ali. Mana nih Ustadz Ali ini? Ustadz. Futsal. Ya udah, saya aja yang sadarkan ya, karena kan berwaktu nih, takut orang tuanya cepat datang kan. Iya, sebenarnya kalau misalkan orang tua tahu rahasia saya selama terpisah sih nggak apa-apa. Saya mau temenan sama siapa aja. Masalahnya orang tua nggak tahu Oke, jalan ceritanya. Mbak Maria, siap ya disadarkan ya. Siap. Oke, mari kita istighfar terlebih dahulu untuk saudaraku yang Muslim dan Mbak Maria ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah ya? Sah enggak nih? Sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, yang penting sudah syahadat dan terlaksana syahadatnya. Mbak Maria masih punya utang untuk open cam untuk sebagai dokumentasi. Nah, sekarang monggo kalau mau dilanjut kisahnya ya, untuk pengetahuan kita dan netizen yang di bawah.
Oke, siap, Eh, siap, Ustaz. ntar Terima kasih. gabung Jazakallah. gabungnya di konfirmasi ke Alfi ya, Mbak Devina ya. Apa? Di DM aja Alfi. Kalau Apanya? kalau ingin gabung ke API, ntar di DM aja Alfinya, biar Alfi bantu prosesnya tuh. Oke, siap, siap. Ini jadi gimana abis ini? Oke, sekarang kita bacakan doa bersama Oh, agar ya. berkah pertemuan Monggo, dan silakan. syahadat ini. Masya Allah. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tengadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah bersama. Juga netizen di bawah sama-sama kita aminkan ya, dengan ketik amin di kolom komentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya saya minta maaf lagi di jalan jadi agak berisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana darina hadha. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik umurina wa barik lana fi umurina kullaha. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah, minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya, kenapa boleh Dolin amin. Amin. Amin ya Allah. Untuk KTP dan sebagainya di apa ya? Mohon di DM kan atau dikirimkan lewat WA. Udah Ada punya sama nomornya? Bang Depra, Ustaz. Hmm? Udah sama Bang Depra. Mohon oke izin, lah. mohon izin Ustaz Sugi, KTP, foto sama saya pernah saya video call sama dia, saya rekam wajah asli benar Ustaz, itu benar foto KTP Oke, dia. alhamdulillah kalau Sudah begitu. saya verifikasi udah Ustaz. Insyaallah. Pak Jitoni, syukran Kak Siron. KTP sama Syukran Pak Jitoni, Masya Allah, Devina. barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Pak Haji Tony. Barakallah. Ya gimana sekarang apa mau dilanjut lagi ini kisahnya? Boleh, mumpung masih sendiri. Ya silakan. Tadi emang sampai mana ya? Tapi agak lupa saya. Sampai kuliah. mimpi di masjid nyata. Ah ya, mimpi ya itu. Nah, sampai sampai yang di ini yang sama orang tua itu tadi, yang 2 slide tadi. Nah, akhirnya dari situ, dari mimpi itu saya kan semakin kajiannya tapi di online di Pun Radio itu di masa-masa tahun 2019-2020 itu. Nah, di situ tuh saya ketemu belajar terus sama satu di sana, itu akhirnya saya chat lah sampai di puncak di mana orang tua tuh tahu gerak-gerik saya udah berubah, itu bukan tentang kekristenan lagi, malah saya sempat kepergok udu diem-diem jadi rambut basah, karena kan kalau di dalam Katolik kan atau Kristenan kan untuk berdoa itu hanya masuk ke gereja pakai air suci buat tanda salib, tapi kalau untuk berdoa biasa tidak ada udu segala macam, makanya ada perubahan. Dan memang dari kalangan orang tua sendiri memang dekat sama, tanda kutip ya, bukan aku ngatain atau gimana, memang ada orang yang murtad juga di situ dari kalangan orang tua. Jadi keluarga kakek besannya agak jauh lagi, itu dia punya karyawannya itu karena nengok majikannya suka kerja segala macam, akhirnya dia ikut masuk Katolik dan sekarang malah jadi kayak motornya papa sama mama, jadi kayak dia yang menguasai hidupnya papa sama mama. Makanya papa mama tuh agak ini benar-benar gimana gitu sama si murtad tadi gitu. Jadi memang di kalangan keluarga saya itu kebanyakan malah latar belakang. Jadi ketika saya ada gerak-gerik yang berbeda sedikit, mungkin ya orang tua tidak berani menyampaikan, tapi mungkin mereka sudah tahu kalau saya sudah beralih, tanda kutip, cuman nggak mau nyampein. Akhirnya ini saya sempat kena dijamah gitu, ditumpang tanganin, didoain seakan-akan saya
masuk ke rok kegelapan gitu. Kemudian akhirnya sampai di puncak di mana saya kabur lah ke WC gitu kan, supaya nggak kena begitu. Karena saya kan dulu nggak tahu tuh ilmunya gimana. Kalau misalkan didoain gitu, kalau misalkan kita nggak beriman gitu nggak apa-apa. Mau mereka doain sampai kapanpun nggak bakal nyampe. Mungkin dulu karena saya tidak tahu dan saya baru masuk juga, jadi saya nangis gitu masuk di kamar mandi. Sampai akhirnya saya diem-diem tuh pas orang tua lagi ke sebelah ke rumah nenek. Karena di sebelah rumah saya ini ada rumah nenek. Nah, lagi mau masak atau mau apa, saya sempat diem-diem ngambil HP-nya orang tua. Ternyata orang tua punya nih teman baru, bukan cuman dari saudara angkatnya itu yang murtad. Ternyata teman gerejanya pun dari Islam ke Katolik juga. Nah, yang lebih parahnya itu saya baca diem-diem, ternyata sih dari Islam, yang dari Islam ke Katoliknya ini di WA mama, pas aku baca diem-diem WA-nya mama, dia ngatain ke mama itu, Ci, tolong itu anaknya didoain, ditumpang tanganin doa novena berapa hari berapa malam, itu anaknya ada 2 penyihir berjubah hitam mau dipengaruhi segala macam. Aduh, di situ saya nangis kejer gitu kan, tapi dalam hati masih bisa saya tahan. Bahkan si beliau, bukan beliau sih, ngapain juga saya ngomong beliau, bahkan dia ini, si yang masuk Katolik ini, dia sempat bilang nih, ini teman gereja ya, bukan saudara angkat. Dia bilang ke mama saya, kalau udah di novena tolong ditumpang tanganin bla 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 segala macam. Coba kasih tahu dulu itu si Devina itu ngapain sih percaya Nabi Muhammad segala macam gini-gini, poligami lah inilah segala macam gitu. Pokoknya di depan orang tua saya ngejelekin Islam gitu loh. Jadi seakan-akan dia berpindah ke Katolik tuh gara-gara ya seperti yang kita dengar viral-viral sekarang ini, seakan-akan Nabi Muhammad kita tuh tidak berakhlak lah atau gimana gitu. Bahkan sempat dia ngasih ke mama Christian Press itu. Jadi dengan maksud tujuan supaya mama tuh nonton Christian Press dan ngasih tahu aku ke anaknya supaya tidak meninggalkan Yesus gitu. Bahkan sempat mama aku tuh bilang gini, sepakan papa juga sih sempat bilang kalau misalkan kenapa sih aku mesti ninggalin Yesus, kan udah mengorbankan segala macem gitu, udah mengorbankan nyawa segala macem, apalagi kamu udah mistinar, udah lektor, udah pelayanan segala macem, buat apa kamu beralih ke, emang kamu tahu agama baru itu gimana? Nah, bagi mereka tuh pandangannya agama Islam itu agama baru, kita nggak tahu seluk-beluknya gitu, kok tiba-tiba tertarik ke sana, tobat lana bla 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 segala macam gitu. Nah, abis itu akhirnya saya ya udahlah biarin dulu lah, terserah gitu kan. Oke tuh sampai saya ngejalanin di mana saya seakan-akan berdiri di 2 tiang agama. Jadi karena orang tua belum tahu kalau saya pada saat itu udah syahadat, jadinya saya tetap melaksanakan ke gereja, cuman tidak mengimani lagi. Hanya sekedar untuk patuh sama orang tua, dan karena memang belum ada keberanian saya untuk mengungkapkan apa yang udah jadi iman saya saat itu. Jadinya saya diem-diem ke gereja, tapi ya saya ke gereja tuh kayak orang tamu aja gitu, kayak orang asing. Jadi yang biasanya saya paling kenal romo, paling kenal pastor gitu. Bahkan pastor-pastor di sana di daerah Lampung ini nggak ada satupun yang nggak kenal saya, karena dulu saya paling deket banget sama mereka gitu. Kalau dicari nama saya, mungkin semua pastor di paroki di sini tahu yang namanya saya gitu. Nah, kemudian pas di situ saya udah mulai pakainya berbeda tuh. Ke gereja saya pakai kaos kaki, pakai celana jeans panjang, pakai masker, pakai jaket tapi yang topinya ditutup. Jadi seakan-akan saya pakai jilbab gitu. Kan udah otomatis diliatin tuh satu gereja. Ini siapa sih berkerudung tapi kerudungnya kelihatan leher gitu kan. Cuman memang itu sekedar untuk ini aja, untuk legalisasi sama orang tua supaya nggak dicurigain aja. Dan saya melakukan itu selama sebulan. Jadi tubuh saya masih Katolik, tetapi iman saya di situ saya udah bersyahadat gitu. Kalau misalkan papa pulang kerja kayak waktu-waktu jam 4 sore gini nih, ya saya diam-diam sholat. Kalau misalkan malam-malam kayak sholat maghrib, sholat isya, kan ada orang tua di rumah pada saat itu. Karena saya belum berani mengungkapkan kalau saya sudah beralih, jadi saya cara sholatnya pada saat itu tutupan selimut. Jadi saya kodo atau saya jamak gitu, tutupan selimut dalam arti kata tuh semua badan tertutup, tapi di dalam balikan kain itu ya saya terbuka gitu, nggak ada kerudung, nggak ada apa, cuman rambut ya pakai kaos pendek segala macam, celana pendek tapi tutupan selimut gitu, bahkan nggak ngadep kiblat. Selama sebulan saya melaksanakan itu, sampai saya berpikir kapan beraninya ini, takut nggak sah aja gitu sholatnya. Oke. Akhirnya sampai puncaknya itu saya ada di
ini di mana orang tua ngasih saya daging babi. Mungkin karena ketidaktahuan mereka dan karena kecurigaan mereka, jadi mereka kasih daging babi mungkin untuk ngetes bener nggak sih curiganya gua gitu, mungkin kan. Akhirnya dikasih daging babi kayak gitu. Nah, karena saya pikir saya ada di bidang MCI di sini, daerah sini. Akhirnya saya tanya kan ke beliau gitu. Ini tolong dong Mas, Bang, gimana ya? Saya ini belum mampu ngungkapin, kan Abang juga tahu kemarin saya ada tim diam. Tolong dong bantu saya, ini hukumnya gimana? Boleh nggak sih makan babi di mana saya ini nggak mampu mengungkapkan kalau saya udah beralih gitu kan? Terus nggak dijawab kan, saya beralih ke teman-teman ustadz-ustadz yang tadi di Spoon Radio itu. Ada yang bilang boleh, tapi nggak diimanin. Ada juga yang bilang lebih baik lompat pagar aja gitu, atau pokoknya kabur dari rumah atau gimana. Agak sarkas juga sih sarannya. Akhirnya saya pilih yang pertama tadi, yang dari Spoon Radio. Makan tetap, tapi tidak diimani gitu, karena dengan kemampuan saya yang tidak bisa jujur gitu. Nah, cuman ketika saya pemilih itu, si MCI ini salah paham. Tiba-tiba dia jawab, kamu nggak bohong kan? Jadi dianggapnya saya melapor itu bercanda gitu loh. Jadi seakan-akan itu saya cuma ngetes mereka gitu loh. Padahal itu kejadian benar-benar saya disuguhin. Saya cuma minta hukumnya doang. Gimana ini dalam keadaan saya tidak mampu. Nah, tapi dia bilang, kamu nggak bercanda kan? Enggak, ini dikasih beneran. Cuman kan memang mama papa belum tahu gitu. Saya udah sempet tegasin, tapi mama papa belum tahu gitu. Cuman si MC ini tiba-tiba setelah saya ngomong mama papa belum tahu, nggak tahu kenapa si MC ini balasnya, nanti kami kirimkan ke tim silent khusus ya. Nah, di situ kan saya agak shock dong, agak gimana gitu kan, tim silent khusus. Nah, ini yang menjadi problem dari semua masalahnya, tim silent khusus ini. Seminggu ditungguin, saya pikir tim silent khusus itu mau si ketua MCI-nya ini dengan 2 orang saja atau siapa mau membantu saya datang, permisi Bu, assalamualaikum, salam atau apa gitu kan, mungkin pikir saya gitu kan. Mau bantu Maria bicara jujur kalau Maria itu udah ada di bagian kami. Saya pikir begitu tim silent khusus. Tapi yang terjadi 1 hari sebelum pasca itu benar-benar sangat nyakitin orang tua saya sih kalau mau dibilang. Bang Depra juga udah tahu kemarin. Karena apa? Ya saya tunggu-tunggu kirain mau menunjukkan saya gitu kan, melihatkan ke saya gitu loh. Oh, ini loh akhlak Islam yang baik atau gimana gitu kan. Ternyata malah di luar dugaan saya. Ternyata tim silent khusus yang dimaksud ketua MC ini, maaf ngomong ya, kalau misalkan ada teman-teman di sini dari ormas FPI, memang saya tidak menyalahkan ormasnya, tetapi menyalahkan muslimnya yang tidak ini. Karena apa? Tiba-tiba dia ngomong begini, permisi Maria, gedor-gedor pagar kayak gitu, bahkan ngundang RT, ngundang 2 kompleks segala macem. Dari Mall of Center, misi keluar dong. Dimana itu lagi COVID. Aduh, itu gimana coba di pandangan non-muslim? Nggak bisa berkata-kata lah mereka. Sampai akhirnya di mana saya di posisi itu tuh, saya kan lagi pura-pura tidur tuh, pura-pura habis kecapean, habis ngerjain tugas kuliah. Akhirnya agak keras di mama nih, bangun, bukan nampar sih, tapi memang kayak agak nampar dikit. Kamu nggak usah bohong deh, itu siapa tuh dari Mall Center, kamu ngapain ngundang-ngundang mereka? Sampai mama aku ngomong kayak gitu. Kemudian ini Bang, akhirnya saya tuh ngintip kan keluar. Terus mama sampai bilang, kamu diem dulu di kamar, nggak usah masuk-masuk, kamu jujur. Akhirnya saya diinterogasi lah sama mama di kamar itu, di jendela. Saya nangis-nangis segala macam, saya intip jendela segala macam gitu kan. Kamu ngapa tinggalin Yesus gini? Kamu nggak ingat dulu kamu prematur gini, nafas kamu hampir nggak ada gini. Mama doa 24 jam gini. Kok kamu bisa-bisanya ninggalin Yesus gini? Kamu nggak tahu ya begini, pengkhianat segala macam. Sampai begitu, sampai kedengeran dari oknum-oknum mereka tuh di jendela kamar saya. Udah gitu, akhirnya mama dengan udah reda lah emosinya gitu, mama saya sempat keluar tuh, tapi bilang ke mereka tuh dengan nada tegas, kalian kalau mau bicara dari depan aja ya, lagi COVID, nggak boleh saliman tangan, nggak boleh jabat tangan. Jadi kayak gitu. Jadi ya mereka bicara, tapi walaupun agak reda emosinya, tapi masih ada keemosionalnya gitu kan. Akhirnya bicara segala macam, aku singkatin aja sampai akhirnya di puncak, dimana aku disuruh nenangin diri. Nah, nenangin diri ini nih yang bikin problemnya. Aku suruh izin kan sama papa aku, karena papa aku tuh pertama kalinya nangis dengar aku kayak gitu.
Nah, di mana aku izin sama papa aku bilang tuh ke ustadz-ustadznya kan, boleh nggak nih masuk sebentar? Aku takut dikurung lagi kayak sebelumnya. Maksud aku dikurung tuh kan yang tadi mama ngobrol sendiri, aku nggak boleh denger gitu kan. Nah, akhirnya boleh. Terus tapi yang agak anarkisnya gitu ya, mungkin bukan anarkis kekerasan, tapi agak gimana, dia sampai nyebut ke depan orang tua aku, kalau kamu takut dikunci, Ustadz nggak bakal pulang, Ustadz bakal di sini ya, kata beliau seperti itu. Jadi seakan-akan ngancem mama aku gitu loh. Kalau misalkan mama aku bawa aku masuk dengan ecek-ecek diskusi untuk nenangin diri, dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi seakan-akan tuh ngancem kalau aku nggak boleh keluar, nggak boleh nenangin diri, nanti mereka tetap aja di situ tidur di luar bodo amat gitu. Nah, sebelum dengan omongan kayak gitu tuh sempat, kenapa aku suruh nenangin diri, karena ada salah satu ustadz lagi yang satunya tuh ngajakin aku ke pondok. Cuman karena mama dengar kata-kata pondok itu agak gimana, jadi diganti ke rumah RT aja, yuk ke rumah RT. Akhirnya barulah gara-gara ke rumah RT itu baru boleh diminta izin, tapi ya dengan kata-kata tadi. Akhirnya udah gitu. Akhirnya aku masuk ke kamar papa, hampir sih dikunci juga, hampir perkataan mereka menjadi kenyataan gitu, hampir dijebak gitu kan. Cuman ya ngomong-ngomong aja, balik lagi bawa-bawa pertolongan Tuhan, prematur segala macem gitu. Seakan-akan dulu aku tuh dulu bayinya kecil prematur bisa digendong satu tangan, tapi gedenya dulu dari kecil ke Yesus mulu gitu kan, kok bisa-bisanya berpindah gitu kan. Apalagi dulu susternya sempat pas aku masih prematur itu sempat salah naruh oksigen, salah naruh selang segala macam, di seluruh tubuh aku udah selang, sampai mereka doa 24 jam kok gedenya aku bisa mualaf gitu. Makanya aku diinterogasi gitu tuh sama mama sama papa. Jadi seakan-akan aku tuh pengkhianatnya Yesus gitu kan. Nah, akhirnya dengan segala mungkin gimana ya, qadarullah ya, bisalah aku jalan ke rumah RT, tapi dengan syarat 1 hari 1 malam. Jadi setelah 1 hari 1 malam itu pulang. Nah, ini nih yang jadi problemnya aku ceritain ke Bang Depra ini. 1 hari 1 malam aku pengen ngasih surat, nggak dibolehin sama mereka. Aku paksa, aku tulis suratnya gitu kan, yang aku tahu mereka bakal ngasih ke orang tua aku gitu loh. Terus kan janjinya itu kan harusnya aku pulang dong malam itu kan, 1 hari 1 malam. Ternyata nggak dipulangin, malah ada orang kaya, bukan orang kaya sih, orang berada lah gitu, pokoknya dari keluarga militer gitu, tapi muslim. Cuman kata mereka muslim yang satu ini beda, meskipun mereka dalam keadaan berkecukupan, tapi rutinitas mereka al-maksurot pagi hari seperti layaknya pondok pesantren. Nah, saya terima aja dong, siapa yang nggak mau gitu kan, karena lumayan, oh begini tuh suasana pesantren meskipun di rumah orang gitu, oh begini tuh ada masaknya, ada al-maksurotnya segala macam, bahkan di rumah orang berada tersebut ada musolahnya. Siapa yang nggak mau ditawarin seperti itu, mau banget, bahkan uminya sedikit-sedikit paham. Jadi saya di rumah orang tersebut manggilnya umi, jadi udah kayak anak angkat gitu. Selang berapa hari, saya pikir surat yang dari rumah RT ke rumah orang tua saya ini sudah diantarin kan, karena kan saya juga nggak enak dong janji sama orang tua 1 hari 1 malam. Ternyata malah pindah ke rumah orang berada kan. Ternyata di situ saya qadarullah mendapatkan gangguan melihat makhluk-makhluk halus di rumah orang berada tersebut 3 kali, sampai ya qadarullah saya pernah di ruqyah gitu. Ruqyah pada saat itu sama oknum-oknum FPI itu, pernah di ruqyah 3 kali berturut-turut, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya karena melihat potensi saya yang katanya mereka, aku mohon maaf banget ini bukan memuji diri sendiri, tetapi kata mereka ada potensi aku untuk semangat belajar. Akhirnya daripada aku diganggu terus, jadi dipindahkanlah ke pondok pesantren. Pada pesantren di Lampung Selatan. Mohon maaf, mungkin aku bukan menjelekkan mereka, tetapi ini harus aku sebutin juga karena sesuai pengalaman aku. Kalau misalkan ada ustadz di Lampung di sini, mungkin namanya Muhammad Natsir. Nah, selama di situ itu pun memang betul ajarannya bagus, ada ngaji, bisa nengok anak santrinya yang lain itu hafalan segala macam. Cuman yang menjadi mental aku diuji di situ adalah aku tidak boleh bergaul dengan santri lain hanya karena faktor umur. Saat itu aku umur 19 tahun, umur anak kuliah, sedangkan di pesantren Muhammad Natsir tersebut anak-anak SMP SMA gitu. Jadi aku bahkan tidurnya pun sama asatidnya, sama ustazanya. Nggak boleh kemana-mana. Kalau misalkan aku pengen ngobrol sama santri-santrinya, itu aku harus ini di kamar ustazah, nanti baru santri-santrinya yang datang gitu. Jadi tidak diizinkan bergaul. Dan sampai sewaktu-waktu ketika
entah kenapa nggak ada hujan, nggak ada petir, mama papa tuh naik mobil bisa ke pesantren tersebut. Tapi dengan tuduhan dari mereka kalau mama papa tuh katanya habis teror dari chat, mana Devina, mana Devina. Jadi seakan-akan tuh mereka digerebek sama mama sama papa. Tapi kalau menurut saya sih nggak masuk akal. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik itu sampai mama aku nyari segitu detailnya. Kenapa? Bukankah aku udah ngasih surat gitu? Pasti kan ada sesuatu yang bikin greget gitu kan. Gak mungkin orang tua aku nyari kalau misalkan itu surat sudah nyampe. Berarti kan ada suatu hal yang terjadi gitu loh. Tapi yang dihadapkan ke aku para orang-orang muslim di sana, aku tidak menyalahkan Islam ya, karena yang aku dapatkan di sana memang presentasi muslimnya di sana tidak menyampaikan apa yang harusnya hak aku tersampaikan gitu. Jadinya mereka bilang ke aku, ini loh mama kamu, papa kamu nih neror pesantren nih, udah dibilangin kesini sini, nggak ini gini gitu. Mungkin di sini aku mohon maaf nggak bisa terlalu terbuka. Intinya orang tua aku dituduh neror sampai aku ketemu, mau nggak mau mereka kasih alamatnya. Sampai orang tua aku kasih oleh-oleh itu setelah mereka pulang. Aku nggak boleh makan oleh-oleh itu dengan tanda kutip bagi mereka itu ada doanya, ada jampi-jampinya, ada sihirnya. Dimana juga saat itu aku masih tanda kutip bodoh, nggak tahu apa hukum-hukum Islam gitu. Jadi ya aku nurut aja gitu loh daripada terjadi apa-apa. Jadi menurut mereka itu kalau aku makan ada sihir dari mereka malah berefek gimana. Cuman setelah aku menjadi yang sekarang ini di tahun sekarang, kalau aku ngerti mau mama aku tumpang tangan, mau mereka nyebut dalam nama Yesus, dalam apa terserah, kita udah beriman sama Allah nggak bakal kena efeknya gitu. Nah akhirnya dari situ tuh mama papa tuh pulang. Cuman yang agak menjadi tonjol dari mereka itu mama aku tuh bawa seorang kita nyebutnya Pak D. Sebenarnya Pak D ini bukan saudara kandung mama, bukan saudara kandung aku juga, bukan om juga, karena kami Chinese gitu. Pak D ini maksudnya sebutan orang gereja, dan itu juga orang yang sering mimpin gereja. Tapi mereka bukan di bidang pastor, bukan di bidang frater, bukan di bidang diakon segala macam, bukan. Tetapi cuma sekedar kayak kalau kita di muslim ini majelis gitu. Majelis ini nih kayak kita Ada suaranya. kayak kita ini aja kayak pemimpin untuk bikin zikir segala macem gitulah. Nah bawa si Pak D ini, bahkan di pihak pesantren mengatakan Pak D ini adalah dukun. Jadi di depan mama langsung dituding gitu loh, kakak-kakak semuanya, ibu bawa siapa bu, ini pastor ya atau ini dukun? Aduh aku tuh bener-bener nggak enak gitu loh dengarnya. Takutnya tuh orang tua aku tuh mikirnya Baik. gimana ya, kok Islam ini agak gimana gitu loh. Mbak Ini Devina. kan teman gitu. Ya izin ya. Ya Jadi oke Iwan, siap. ya jadi Iwan Villa sedikit informasi aja bahwasanya Mbak Maria Devina ini beliau sudah bersyahadat pada tahun 2020 tuh bulan Februari. Gitu ya lebih kurang ya. Jadi kenapa dilakukan persyadatan ulang agar mendapatkan sertifikat mualafnya teman-teman. Beliau ini sertifikat mualafnya itu belum keluar atau ditahan gitu. Lalu apabila teman-teman ingin melihat kan beliau masih ada utang on cam. Beliau ini masih kekurangan sekitar 450 pengikut lagi teman-teman. Masa sih 1400 penonton ini nggak bisa gercep nge-follow beliau? Di follow dulu Mbak Maria Devinanya agar sama-sama kita bisa melihat tuh. Beliau ini sebenarnya sudah mualaf pada tahun 2020 pasca Covid ya. Namun ya ini kita ingin membantu agar beliau mendapatkan sertifikat mualafnya gitu teman-teman. Ya, jadi jangan salah paham dulu. Jadi untuk bertanya kenapa sih fasih mualafnya? Ya beliau bahkan sudah masuk pesantren 4 kali teman-teman. Sekedar informasi ya. Oke, saudara, di di follow ya. Nah, ini baru 550 saya tengok. Dari 1400 ini kalau yang 400 Kristen nggak apa-apa deh. Yang 1000 ini loh. Ayo dong. Ayo cepet kita follow terus supaya bisa open cam, supaya Udah 750 teman-teman. Alfi butuh 250 akun lagi untuk nge-follow Mbak Marianya. Kita tolong ya teman-teman ya. paramu gas. Iya teman-teman. Untuk KTP-nya sudah saya kirim ke Ustadz Ali, ke Bang Ibes, KTP Marianya. Ustadz. Ya, sudah saya forward ke grup pengurus, nanti akan dibicarakan untuk pengurusan sertifikat mualafnya. Nanti
nomornya sudah ada sama Depra ya, nomor si Maria Divina ini. Ustaz, udah saya masalah Ustaz. Oke, baik, baik. Dan sudah saya Eh, pastikan berkasih tadi. Sudah saya baik. video juga sama si Marianya. Betul Baik, Ustaz Ali. sebentar. Sekarang sudah masuk waktu sholat maghrib untuk Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang maghriban dulu, yang yang teman-teman narasumber di atas yang belum waktu maghrib, lanjutkan lagi dialognya, silakan. Saya mau maghriban dulu. Nah Ustaz. Ustadz, kakak-kakak afan banget ya, ini nggak bermaksud menjelekan agama sendiri kok. Ini cuman cerita aja yang memang banyak muslim di sini belum tahu permasalahan saya di sini. Iya. Kita backup bagaimanapun juga untuk sertifikat mualafnya nanti. Ya teman-teman ya. Perjuangan beliau ini Iya, tadi ada sedikit Maria mungkin bisa dikirimkan sekali lagi foto KTP-nya yang foto yang belum dicoret ya, karena memang KTP itu kan harus kami simpan sebagai arsip di lembaga kalau kita ingin mengeluarkan sertifikat. Belum dicoret, maksudnya itu ada rambutnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena itu memang identitas pribadi yang formal, karena kita harus menyimpannya sebagai arsip di lembaga kalau kita mengeluarkan sertifikat. Nggak boleh dicoret kalau KTP itu. Oh iya siap. Baik, nanti Maria kirim lagi ya KTP-nya yang nggak coret fotonya ya. Oke siap. Afan kalau misalkan ada auratnya. Ya, nanti kita akan menyimpan, memang tidak akan kita publikasikan karena itu identitas pribadi dan itu memang karena sudah itu yang dipegang sekarang dan ke depan nanti setelah dapat sertifikat mungkin bisa mengurus ke pengadilan atau lembaga terkait untuk mengubah status agamanya baru bisa memfoto ulang KTP-nya dengan hijab ya. Afan ini jadi gimana nih yang typing di bawah nih? Sorry, aku nggak bermaksud menjelekan gimana, karena memang apa yang aku dapat perlakuan dari sini memang tidak baik gitu kan. Baik, jadi gini Maria, langsung ke poin intinya biar Iya siap. Oke, intinya dari situ ya akhirnya kan aku di pesantren pertama itu dapat godaan segala macam hal-hal goib gitulah, sampai akhirnya dipindah lagi secara nggak langsung. Itu Bang Depra lebih tahu jelasnya apa yang bisa aku tahu kenapa aku bisa pindah kedua kalinya di tahun yang sama. Itu aku tuh sempat di pondok pesantren yang pertama di Lampung Selatan itu sempat koma, kata orang koma, tapi yang saya rasakan saat itu tuh cuman tidur. Jadi dari ketiduran di sholat asar di kamarnya ustazah itu, terus bangun-bangun tuh kayak subuh atau maghrib gitu, tapi kata mereka saya tuh nggak bangun selama 3 hari apa 4 hari gitu. Nah setelah saya bangun 4 hari sempat minum dan juga saya kebangun tuh apa ya, daun-daun rukia itu daun bidara kali ya, atau minyak-minyak atau apa gitu. Nah akhirnya setelah saya kebangun kayak gitu saya lemes lagi, terus oke tuh normal. Nah keesokan paginya tuh nggak tahu kenapa saya tuh kayak kalau orang kesurupan itu kan biasanya kalau yang kita ketawain itu kan ini benar-benar dikendali. Nah, kalau saya kemarin tuh enggak, saya tuh sadar ini tubuh saya gitu. Cuman nggak tahu kenapa tuh kayak pengen mencelakakan tanda kutipnya gitu. Jadi tuh kayak tubuh saya itu saya tahu ini saya apa gerakin atau apa gitu. Agak beda memang. Saya juga bingung sendiri gitu kan. Cuman saya nggak bisa ngelawan gitu. Sampai akhirnya saya secara tiba-tiba pindah dibawa ke pondok pesantren seorang Habib. Dah di pondok pesantren seorang Habib tuh juga di situ saya menjadi korban bullying. Sempatlah ada Bang Depra tahu saya sempet kayak pengen ngetes lah mereka. Saya sempet bawa pisau, tapi untuk bukan mencelakakan, tapi bawa pisau itu untuk kalau misalkan aku bawa pisau nih masih ada yang peduli nggak sama aku. Soalnya setiap kali aku mau belajar di pondok Habib itu santri-santrinya tuh ngejauhin aku gitu loh, ngucilin aku gitu. Udah tuh akhirnya sampai singkat cerita aku sampai di Darul Fatah, udah nyaman deh karena ada kuliahnya segala macam. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pengen dibawa ke Jogja gitu, dimana aku udah ditawarin kuliah di Darul Fatah di sini, ternyata pengen dibawa ke Jogja.
Siapa yang nggak menolak? Karena apa? Iming-imingnya di situ di Jogja itu, mohon maaf banget, bukan aku menjelekan Islam ya teman-teman semua. Di situ memang aku terima banget karena pengajarannya, kata mereka juga ada pengajaran tauhid, ada pengajaran kristologi segala macem gitu kan. Kalau misalkan Ustadz atau teman-teman atau abang-abang semuanya kenal pondok pesantrennya Abi Yusuf Ismail Al Hadid, dan itu mungkin teman-teman kenal di situ Ustadz Abi Yusuf Ismail Al Hadid. Kalau dia aktif di YouTube itu juga dia temenan sama Ustadz Kodonditan. Nah, juga di Apaan situ Ukti Oh, saya Maria. kenal itu. Akrab saya sama beliau. Langsung ke inti aja Ukti ya. Nah, kita lagi tuh ya. Langsung ke inti aja Ukti. ya, nah itu intinya di situ tuh maksud saya. Nah, di mana intinya setelah saya pindah ke Jogja itu, oke, sama abinya diperbolehkan untuk teleponan lagi nih selama berapa tahun nggak teleponan sama orang tua. Cuman ternyata dipersulit. Jadi ketika saya sama mereka itu seakan-akan tuh orang tua tuh ada batasannya. Bahkan pernah tuh saya dipindahin dari cabangnya Ustadz Yusuf Ismail Al Hadid itu dipindahin ke cabang Depok. Di situ sempat saya ketemu sama Ustadz Kodonitan untuk mengawal mama papa kalau datang. Jadi ternyata mama papa datang itu sama ketua MCI yang dari Lampung ini. Jadi dianggap dari pesantren itu mama papa tuh sudah mengelabui ketua MCI ini. Jadi seakan-akan menghasut gitu, dihipnotis gitu. Padahal mama papa tuh cuman kangen aja. Nah, intinya udahlah. Oke, Afan, Maria, saya rasa alhamdulillah proses syahadatnya dan resmi sebagai bagian dari para keluarga besar Apologet Islam Indonesia yang akan kami urus sertifikatnya sudah terlaksana pada sore hari ini. Untuk detail-detail lebih lanjutnya, cerita-cerita yang menaungi atau Anda alami dalam proses hijrah atau mu'alaf Anda itu bisa menjadikan sebuah program yang akan kita jalankan ke depan. Mungkin kita buka lagi sesi-sesi seperti ini. Tapi alhamdulillah ala kulli hal sudah tercapai ini rencana awalnya. Jadi kita break dulu karena ada yang harus sholat, ada yang harus persiapan maghrib dan lain-lain. Kalau Ukti Maria masih mau stay di sini, stay aja dulu. Tapi kita break sejenak dulu ya. Afan, kalau misalkan ada kata-kata Boleh. yang gimana? Iya, Tapi sejujurnya demi Allah saya tidak ada menjelekan, cuman itu yang aku alamin buat teman-teman semuanya. Karena memang aku selama 3 tahun hijrah di sana, di pesantren itu bukan berarti Islam jelek ya. Tapi pengajarannya tidak aku salahkan, tetapi apa yang aku dapatkan dari sana itu Bang Depra lebih tahu. Aku tidak pernah belajar ilmu Islam di sana. Makanya ketika aku bisa balik lagi ke Lampung di sini, ketemu viral konten-konten FYP API, aku tertarik untuk masuk untuk bahas-bahas juga. Karena memang aku sebagai penggantinya, dulu aku calon biarawati. Setelah aku masuk Islam, ketika nemu konten seperti ini, aku ada niat untuk jadi calon dai ahwat. Aku jadi kepengen gitu untuk belajar lebih dalam lagi. Siapa tahu nanti kedepannya aku bisa mensadarkan banyak orang gitu. Jadi bukan berniat menjelekan, karena aku nggak pernah dapat ilmu sama sekali. Mohon maaf teman-teman semuanya, aku nggak bermaksud menyakiti Islam sendiri, tetapi aku cuma butuh ilmu aja, butuh guru yang pas dengan apa yang aku alami di sini. Oke. Ya, kita Mbak ya, belajar bersama, dan saya harap Mbak Maria seringlah masuk ke komal-komal Islam ya. Entah itu sebagai pendengar di bawah atau ingin ngobrol naik ke atas, nggak masalah. Yang penting hindari channel-channel Kristen. Tetap di channel-channel Islam supaya ilmunya semakin bertambah. Insya Allah kita akan menyajikan ilmu perbandingan agama ya. Nanti Mbak bisa menilai sendiri bagaimana ketika kita sedang dialog dengan para pendeta, pastor dan sebagainya. Begitu Mbak. Siap Ustadz. Ya, saya standby dulu di sini, sudah mendekati maghrib, kira-kira kurang 10 menit lagi. Monggo dilanjut yang masih bisa Boleh. menemani. Monggo. Mbak. Boleh Mbak Dev, sekiranya mohon maaf ya. Ya, apa gimana Bang Alfi? Di restart aplikasi dulu untuk turun gitu. Rasa Alfi sih sudah cukup ya untuk bisa open kamera gitu. Jadi ini gimana? Mau gimana prosedurnya? Atau ntar kelar maghrib juga nggak apa-apa. Boleh bebas. Itu baru 900. Belum 1000. Harusnya belum udah bisa Ustadz. Harusnya udah bisa Ustadz. Setahu saya kalau belum 1000 belum bisa sih.
Di akun Alfi dulu yang ini di Oh. 850-an udah bisa live juga itu. Oh gitu. Kalau Ya, ya, ya. iya nanti lihat di ini di pemberitahuan kalau udah dikasih TikToknya akses untuk live udah bisa itu untuk open kamera Mbak Devina. Iya, siap. Tapi Oke. kita ya tapi ntar Mbak Devina turun dulu, Ya, gimana? tutup aplikasi, dibuka lagi. Hah? Kalau masuk pemberitahuan fitur live-nya udah kebuka, gabung lagi ke sini. Iya. Aku jadi turun dulu, abis itu ini ya, masuk lagi gini untuk nampilin on cam aja. Ya, tepat Abis sekali. itu baru sholat maghrib ya. Boleh bebas gimana aja yang mana enak gitu. Ya udah, oke, aku turun sebentar, abis itu aku ini. Bentar ya. Ini gimana cara turunnya, pencet apa? Aku gak pernah naik yang gini. Pencet kuota Alfi gitu kan. Enggak lah. Ini Mana cara di turun yang ada tangga? pojok yang cepet di pojok kanan atas. Nah, tuh keluar juga akhirnya alhamdulillah. Di bawah ada moderator enggak?